Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Karomah Mbah Kholil Bangkalan. Sebelum ke ceritanya, sudi kiranya sahabat villa untuk bantu channel As-Saif dengan klik tanda subscribe, tanda like, tanda share dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah aulia Allah yang admin upload. Terima kasih. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Syekh Tahir bin Soleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Karomah Mbah Kholil sangatlah banyak baik yang diketahui umum maupun tersembunyi. Berikut ini beberapa karomah Mbah Kholil diantaranya. 1. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Kiai Kholil muda dan berstatus sebagai santri. Beliau melaksanakan salat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Kiai Kholil muda tertawa sangat keras, hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai Kholil muda ditegur oleh teman-temannya tidak boleh tertawa, ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja terpingkal. Dugaan teman-temannya tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Kholil muda bahwa dalam salat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Kiai Kholil muda menjawab, "Saya melihat berkat makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat salat berlangsung tadi," sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. 2. Mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Makkah. Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Kholil duduk berada di antara peserta lainnya, melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Kiai Kholil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Kholil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Kiai Kholil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Kholil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Kiai Kholil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Kiai Kholil disegani para ulama Masjidil Haram. 3. Kehabisan waktu salat Asyar di Madura, akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Kiai Kholil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama, hingga lupa bahwa waktu sholat Asyar segera habis. "Kita belum salat Asyar Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Kiai Kholil menyadari kehilafannya. "Waktu Asyar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu, ambil kerocok," kata Kiai Kholil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun kerocok. Namun Kiai Syamsul samina wa atona, beliau tetap mencari daun kerocok. Setelah menemukan diberikan Kiai Kholil, lantas Kiai Kholil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, azan salat Asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid. Kiai Kholil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Kholil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kholil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kiai Kholil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Kiai Kholil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya, setelah melihat lubang itu ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas.
Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kiai Holil. 5. Menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Holil yang di luar nalar manusia yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren, Mbah Holil melakukan gerakan yang tak terlihat mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, para santri heran dan penuh teka-teki. Sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun. Langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Holil untuk mengucapkan terima kasih, karena pertolongan beliau bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata waktu pengajian, Mbah Holil dapat isyarah agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman ini. 6. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul, Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, menerangkan bahwa Mbah Holil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut, suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Mbah Holil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Holil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Holil, muncullah Mbah Holil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Holil wafat kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. 7. Pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di Bangkalan mengeluh. Timun yang siap panen selalu raib dipanen maling. Kejadian tersebut berlangsung lama, akhirnya para petani bermusyawarah, untuk sowan ke Mbah Holil. Sesampainya di rumah Mbah Holil, sebagaimana biasanya Kiai sedang mengajar nahu. "Assalamualaikum, Kiai." "Salam para petani serentak." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Holil. Salah satu dari petani menceritakan kejadian timun raib dan meminta Kiai Holil untuk mencarikan solusi penangkal. Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat, koma Zaidun, salah satu contoh pelajaran Nahwu yang artinya Zaid berdiri, lalu serta-merta Mbah Holil berbicara sambil menunjuk lafal, koma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah, Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Holil menguatkan. Keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling tersebut. Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton banyak warga. Kasihan melihat kawanan maling, salah satu dari petani sowan ke Mbah Holil dan diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak mencuri lagi. Sejak saat itu, petani timun di Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih, petani menyerahkan hasil panen ke pondok pesantren berdokar-dokar. 8. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Makkah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba salah satu penumpang wanita meminta pada suaminya untuk membelikan anggur. Suaminya menelusuri seluruh wilayah pelabuhan namun tidak menjumpai penjual buah. Kemudian mencoba menuju ke pasar agak jauh dari pelabuhan. Alhamdulillah akhirnya anggur didapatkan juga, bergegas kembali ke pelabuhan. Namun betapa terkejutnya,
Kapal sudah berangkat dan jauh dari dermaga. Ia berteriak sekeras mungkin memanggil awak kapal, namun tak membuahkan hasil. Ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai. Datanglah laki-laki menghampirinya memberikan nasihat agar mendatangi Mbah Holil. Ia bertanya-tanya siapa Mbah Holil, apa bisa menolong saya saat ini. Lelaki itu meyakinkan bahwa Mbah Holil insya Allah bisa menolongmu. Lalu suami yang malang itu sowan dan menceritakan kejadian dari awal hingga datang ke Mbah Holil. Dengan nada datar Mbah Holil menjawab, ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan. Suami malang itu kembali dengan tangan hampa. Saat sampai di pelabuhan bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi, dan suami menjelaskan dengan nada putus asa bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan. Namun lelaki tadi mengulang perkataannya untuk kembali ke Mbah Holil. Tanpa putus asa suami itu kembali lagi ke Mbah Holil. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Holil berucap, baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan. Lalu Mbah Holil memberi syarat tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi kepada orang lain termasuk istrinya, kecuali Mbah Holil sudah meninggal. Suami menyanggupi syarat tersebut. Lantas, Mbah Holil memerintahkan untuk memegang buah anggur dan memejamkan mata. Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia sudah berada di dalam kapal. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dialaminya. Dikucek-kucek matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di kapal. Segera ia temui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi. 9. Kiai Holil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Holil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi dengan caranya sendiri Kiai Holil melakukan perlawanan pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Holil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya, Kiai Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Cara yang kedua, Kiai Holil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Kiai Holil tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Holil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Kiai Holil, malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Holil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Holil untuk dibebaskan saja. 10. Semalam menghafal Imriti, Asmuni dan Alfiyah Ibnu Malik. Ketika Kiai Holil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna, namanya Abu Darin. Kiai Holil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya sehingga jarak tempuh yang begitu jauh, dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan berarti, meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Kiai Holil muda di desa Wilungan Pasuruan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kiai Holil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada Kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena lelah fisik dan penat mental, hari berikutnya Kiai Holil muda bertaziah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusara Kiai Darin, Kiai Holil muda membaca Al-Quran hingga 40 hari. Dan pada hari yang ke-41, ketika Kiai Holil muda tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu almarhum mengatakan kepada Kiai Holil muda, niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah. Kiai Holil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Asmuni, dan Alfiyah kitab utama pesantren itu. Subhanallah. 11.
melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Holil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban Batang, Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama 5 orang temannya, menuju Madura, untuk berguru kepada Kiai Holil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, dan celana untuk tidur, golok serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka, menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Mendengar kata, Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Mbah Holil, jawab Amin. Tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Holil? Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka salat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana? Tanya para calon santri. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok, dan menjual kalian kepada ondernaming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Holil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Holil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Holil mereka telah memperoleh karomah dari pemimpin pesantren tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sumber, ansorgemaharjo.blogspot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.